diandak dia. Kada di sini, kada di sini. Nah, di pokok. Diandak di bawah dada. Ini dada di atas pada pusat. Menurut ba'dul ulama, nah itu disunahkan di istihbab oleh mereka, disunahkan oleh mereka memiringkan ke sebelah kiri. Sebelah kiri hati. Kan dada nih. Ini benar-benarnya kata ulama dimiringkan ke kiri. Jangan jonang kayak ini. Ini ada jonang kayak ini. Nah, terlalu benar itu kelewatan. Nah. Jadi ma'andak tangan kanan, nah di atas buku tangan kiri sunnah digenggam, kemudian diandak di bawah pusat. Nah, berapa sunnah itu yang dilakukan. Kemudian lagi yang ketiga, an-nazar ila mawdi sujud, memandang ke tempat sujud. Nah, ini hikmahnya supaya kita kada terganggu sholat kita, kada was-was dengan apa yang kita lihat. Nah, kada sibuk hati kita dengan apa yang kita lihat, hanya kita memandang ke tempat sujud. Hanya kita memandang ke tempat sujud. Hatta kita sembahyang di Ka'bah, hatta kita berada di dalam Ka'bah. Kalau umpama ada takdir masuk ke dalam Ka'bah, sembahyang di dalam Ka'bah, tetap memandang ke tempat sujud. Tetap memandang ke tempat sujud dari awal sholat sampai akhir. Kecuali di saat kita membaca tasyahud, mengata kalimat illallah. Dianjurkan, baru kita dianjurkan memandang ke telunjuk tangan kita sampai selesai tasyahud awal, sampai kita salam kalau tasyahud akhir. Jadi selain daripada itu ke tempat sujud aja. Nah, jadi mata kita ini ke arah tempat sujud aja. Cuman yang menjadi masalah kita nih sejedah nih Bang, warna-warni, gambarnya macam-macam. Inilah. Dulu waktu belajar dengan arwah Pak Beraton, Sidin dulu di pondok tuh hendak mewajibkan santri punya sejedah maulah seorang dari kain drill dulu. Dari kain drill. Jadi warnanya umpama hitam aja. Warnanya putih aja. Warnanya umpama abu-abu aja. Ada lagi nambah warna-warni. Kita ini warna-warni berada, mungkin ada warna-warninya. Yalah. Sejedah ambal warna-warni juga. Jadi ada baiknya juga ditutupi lawan warna putih biasanya. Iya. Apa tuh warnanya tuh? Nasabnya tuh. Menutupi gambarannya tenang. Kadang-kadang gambar Ka'bah. Mahayal Ka'bah ya kadang-kadang. Bila juga aku makan. Nah, melihat Ka'bah itu kadang-kadang yang bisa mengganggu. Memang dianjurkan sebenarnya dalam kita melaksanakan sholat itu tidak warna-warni pakaian kita. Nah, satu warna supaya jangan terganggu. Apalagi kita di belakang orang sembahyang kan, tapinya curak-curak. Wah, ini ada tapi kayak bibinian tuh belakang. Batik ini jadi bilang batik. Tulisannya sudah macam-macam, ada mangga, BHS sudah ini boleh. Macam-macam tulisannya belakang. Nanti sebelah mangga, sebelah BHS. Sebelah lagi mandra, mandra aja, Amerika mandra, atlas, macam-macam. Nah, parah lagi memang di baju ada jarum di situ, jarum pako baju cocok. Nomornya nomor 2 kan? Iya benar itu. Sampai sembahyang aja dibawa baju partai. Dakwahnya sampai sembahyang. Supaya orang Pinandon ini pengen dicucok nih. Allah, parah benar itu.
Jadi memang kalau kawah ya sebenarnya merata pemberitaan itu, merata beritaan jadi berbalihan, jangan imam aja yang baju sama jangan seberitaan rata. Nah, jadi kesimpulannya kita dulu pada ketika sembahyang memandang ke tempat sujud, supaya aman, supaya mata jangan luang air, jangan ke situ kemari. Kecuali pada ketika kita mengucapkan kalimat illallah. Nah, baru kita memandang ke telunjuk kita sampai berakhir tahiyat kita. Kalau tasyahud awal sampai kita salam. Kemudian yang berikutnya lagi fathu basarih wa adamu tadmini tiwala salatih. Membuka matanya, ketiadaan memejamkan matanya sepanjang sholatnya, kecuali dalam keadaan udzur. Jadi waktu sujud mata dibuka, waktu rukuk mata dibuka, jangan dipejamkan, kecuali dalam keadaan udzur, kecuali sakit mata. Kalau sakit mata waktu sujud dibuka bahaya, rasa pacul mata. Nah, iyalah. Semampu mungkin bang ditahan itu. Jadi dibuka mata lah dari awal sembahyang sampai akhir sembahyang dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun, dalam keadaan memperbuat ruku, dalam keadaan memperbuat sujud. Nah, disunahkan kita membuka mata sepanjang sholat. Kemudian lagi berikutnya sunnah-sunnah sholat yang satu hayat saktatus sholat. Ada namanya saktah. Saktah itu artinya berdiam sebentar. Satu mat berdiam, kadar membaca subhanallah, cuman bukan dibaca, cuman kadar membaca subhanallah. Nah, cuman semat aja. Ini ada 6 tempat. Nah, dapat pahala ulang ini nih. Yang pertama antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Allahu akbar. Sudah, angkat tangan. Cara bahasa kitanya behinak. Kadar behinak hanya membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Kadar Allahu akbar kabira. Kadar memandang kadar itu. Diam dulu sebentar. Yang kedua antara doa iftitah dan at-ta'awudz. Jadi tuntung kita baca iftitah wa ma'ana minal muslimin kan. Ya lebih. Nah, kemudian baru kita berhinak sumat lalu baca a'udzubillah. Jangan langsung disambung. Sunnah ulang. Kemudian antara at-ta'awudz dan Fatihah, berhinak dulu baca tambah, tuntung baca ta'awudz, berhinak dulu, bergerak dulu sebentar, hanya baca bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat antara akhir Fatihah dan amin. Nah, antara akhir Fatihah dan mengata amin waladdallin. Baru amin. Jangan waladdallin amin. Dan sampai begana. Nah, jadi begana dulu, berdiam sebentar dulu, baru mengata amin. Kemudian antara amin dan surah. Nah, amin. Bukan semua hanya baca surah. Tapi kalau imam, nah itu disunahkan untuk memanjangkan berdiamnya si imam itu, itu agar si makmum itu bisa membaca suratul Fatihah. Ini sebenarnya seperti itu kalau imam. Jadi kalau imam itu diamnya agak lebih lama agar makmum dapat membaca suratul Fatihah. Jadi kalau kita sembahyang sendirian atau sembahyang sirriyah seperti zuhur kan, sembahyang berjamaah asar. Nah, jadi pada ketika kita tuntung membaca Fatihah, tuntung mengata amin, tuntung membaca amin, mengata amin, lalu berhinak kita atau diam sekedar baca subhanallah, baru baca surah. Nah,
Untuk imam sembahyang jahriyah itu agak lama diamnya, yakni kadar memungkinkan si makmum membaca suratul Fatihah. Cuman ini jarang benar maknanya digawe orangnya. Bisa lah kita mengira-ngira. Jadi pada ketika kita mengatakan amin sama-sama kan imam makmum amin, diam imam. Seberapa diamnya? Sekira-kira mungkin dalam waktu diam itu imam makmum kau baca Fatihah. Pokoknya lebih lah daripada sekedar membaca subhanallah tadi itu dilawasi. Sekira-kira bisa lah imam makmum tadi, sekira-kira makmum bisa membaca Fatihah. Kemudian yang keenam, antara surah dengan rukuk. Nah, lakum dinukum waliyadin. Hanya baru Allah, baru turun rukuk. Kada langsung disambung kada. Nah, selesai sudah. Itu tempat-tempat saktah. Jadi tempat-tempat saktah ada 6. Bila kita menggawi, nah ke 6 tempat berarti kita dapat pahala. Nah, 6 buting itu, 6 buting berulang-ulang dalam sembahyang. Berulang-ulang dalam sembahyang. Kalau 4 rakaat, 6 kali 4 berapa? 24 sunnah yang kita gawi. Nah, 24 sunnah yang kita gawi. Kemudian lagi sunnah hayat doaul iftitah, membaca doa iftitah. Doa iftitah ini minimal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau kita membaca wajhiyal ladzi sampai kepada wa ana minal muslimin, atau kita gabung mulai Allahu akbar kabira sampai kepada wa ana minal muslimin. Jadi minimal tadi sampai kepada bukratan wa asila, atau pilihan kita mulai wajah itu sampai kepada wa ana minal muslimin. Nah, itu doa kita. Namun kita kalau mau gabung keduanya itu lebih baik. Biasanya keduanya apa? Nah, ini juga nanti 4. Apalagi sembahyang tarawih. Nah, sembahyang tarawih malah kadang-kadang imam kada ada wajah itu lagi, kada ada iftitah lagi, ngebut aja langsung. Nah, ini takbir dah langsung aja Fatihah. Fatihah salinah aja juga. Syarat sunnah membaca doa iftitah. 1. Kalau seseorang menjadi makmum, dia memperdapati imam dalam keadaan berdiri, atau dikatakan dalam istilah ngarannya makmum al-muwafiq. Makmum al-muwafiq. Jadi ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq, ada masbuk. Jadi maknanya adalah makmum muwafiq. Jadi pada ketika takbir imam, nah dia sudah berada di belakang takbir, nah berarti dia memperdapati imam di waktu berdiri. Dalam arti dia menjadi makmum yang muwafiq caranya. Nah itu sunnah, membaca doa iftitah. Kalau dia masbuk, nah itu kada disunahkan lagi untuk membaca doa iftitah. Kada disunahkan lagi, malah dia diwajibkan membaca Fatihah semampu dia, seberapa dia dapat. Bisa kita mengira imam ini sudah di penghujung surah, baru kita datang. Imam parak malakum sudah, lakum parak sudah malakum ibarat surah ini, parak sudah ujung ayat dah, ujung surah dah. Nah kayak kalau kita, kalau selagi kita disunahkan lagi baca iftitah, kita dianjurkan membaca Fatihah seberapa kita dapat. 1 ayat, 2 ayat, atau 3 ayat, dah. Pada ketika imam rukuk, dah Fatihah rukuk, Fatihah gugur. Jadi apalagi doa iftitah. Fatihah aja bisa gugur, apalagi doa iftitah. Makanya kada disunatkan baca doa iftitah kalau kita dalam keadaan masbuk, apalagi imam dalam keadaan rukuk. Nah, mengingatnya kita datang pada doa iftitah lagi langsung rukuk aja. Demikian juga setelah daripada rukuk.
Yang kedua, bahwa dia tidak masuk pada membaca a'udzubillah, artinya belum masuk kepada membaca ta'awudz. Kalau sudah membaca ta'awudz, kada disunatkan lagi doa iftitah, baik dalam keadaan sengaja atau kada. Kalau kita sudah takbir Allahu Akbar, ini umpama sembahyang sirriyah, sembahyang sirri, umpama zuhur, asar. Nah, pada ketika kita takbiratul ihram, samanya kita a'udzubillah umpama, kan kada disunatkan lagi doa iftitah. Jadi lanjutkan aja lagi Fatihah. Jangan hendak mengulang atau jangan hendak membaca doa iftitah. Nah, jadi lanjutkan aja lagi Fatihah yang berta'awudz. Jadi artinya disunahkan membaca doa iftitah kalau seseorang itu baru membaca ta'awudz. Bahkan dikatakan pada ketika seseorang sudah masuk kepada ta'awudz, nah bacanya di iftitah dengan sengaja itu bisa membatalkan sembahyang. Nah, jadi kan usah dibaca kalau sudah masuk ta'awudz. Kemudian yang ketiga, bahwa dia tidak khawatir kelupatan sebagian Fatihah pada ketika dia membaca doa iftitah. Artinya, andai kata dia membaca doa iftitah, Fatihahnya kada sempurna, imam akan rokok. Karena kita tahu imam ini seperti cepat orangnya. Nah, tahu kita imam ini cepat benar. Jadi nanti apa kalau kita sudah pada ketika kita sudah takbiratul langsung baca Fatihah. Karena bila kita membaca doa iftitah, nah kita paling-paling 2 ayat Fatihah dapat. Sudah imam sudah rokok sembahyang zuhur dan asar umpama, kan tahu aja membaca imam, kita ini bisa membaca keadaan lebih gitu. Kadang mungkin nggak bisa membaca keadaan. Kadang imam 5 orang imam lain imam. Nanti ya ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang, macam-macam keadaan imam itu beda-beda. Khalqinya tuh apa, tabiat keadaannya tuh, tabiatnya kan. Nah, jadi dibaca keadaan imam bisa baca. Jadi yang anggaran kita kada baca Fatihah saudara tahan, tertinggal sebahagian Fatihah gara-gara membaca doa iftitah, itu sudah tinggalkan doa iftitah. Kemudian bahwa tidaklah sholatnya itu sholat jenazah. Jadi kalau sembahyang jenazah kada berdoa iftitah, kada disunahkan. Kalau kan pendapat seorang supaya bertambah pahala aja. Bertambah pahala nambah juga itu malah makruh, itu memperpanjang. Karena sholat jenazah ini mabniyah ala takhfif, dibangun atas ringan, artinya supaya jangan terlalu lambat untuk pelaksanaan penguburan mayit, kan sampai sembahyang aja tuh mabniyah ala takhfif. Berikutnya Allah yaqaf khurujal waqt. Nah, dia tidak khawatir akan keluar waktu. Kalau sudah waktu di penghujung, sudah berakhir waktu sembahyang, contoh seperti sembahyang asar nih, tinggal 5 menit lagi masuk waktu maghrib, kada usah lagi doa iftitah, sudah Fatihah aja wajibnya aja, langsung wajib aja. Jadi kalau memang ada waktu, kada khawatir akan keluar waktu, maka dengan orang baca aja doa iftitah. Nah, jadi di sini doa iftitahnya lah, mulai wajah itu disebutkan wajah lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya wa ba'id bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama innaka tasawwara min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada 3 pilihan. Nah, kita jarang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu jarang itu yang kita baca. Yang paling sudah Allahu akbar kabira dengan wajah itu mulai seharian itu karena ada dalam kerukunan. Nah, yang masyhur di kita pelajaran di madrasah nih itu aja. Kemudian di antara sunnah, nah ini doa iftitah ini cuma rakaat pertama aja lah, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat kada disunahkan doa iftitah. Jadi doa iftitah ini pada ketika setelah takbiratul ihram. Jadi ada pertanyaan, pada ketika kita melaksanakan sholat Id, sembahyang hari raya, apa dengan kita disunahkan baca doa iftitah? Iya, sunnah baca doa iftitah. Jadi jangan ditinggal-tinggal doa iftitah.
Jangan mengutamakan takbir. Artinya apa? Kan kita dianjurkan 7 kali bertakbir kalau rakaat pertama salatul Id itu kan. Nah, itu tuh 7 kali takbir. Nah, jadi doa iftitah jangan sampai ditinggal. Ini kadang-kadang karena mengutamakan takbir 7 kali iftitah ditinggal. Padahal kesunahannya luar biasa iftitah itu. Nah, jadi tetap aja digabung. Jadi pertimbang takbiratul ihram, doa iftitah. Setelah doa iftitah baru takbir 7 kali. Baru takbir yang 7 itu. Jadi jangan ditinggalkan iftitah. Karena ada sebagian di antara orang yang berpendapat bahwa kada perlu baca iftitah, langsung aja 7 takbir. Dengan alasan apa? Lu kalinya tidak. Ada pernah kejadian nanggar takbir sembahyang Id? Ada lah. Hah? Masuk Fatihah langsung. Ada lah. Pernah lah kejadian. Hah? Kan mungkin kira-kira ada pernah ya. Lagi imamnya banyak pikiran begini. Imamnya banyak syukur ya. Apalagi ini 4 gimana? Banyak kali ingatin lah. Jadi kita jangan ditinggal. Kemudian yang ke-7 at-ta'awudz. Nah, sunat hayat hukumnya at-ta'awudz. Jadi auzubillah hukumnya sunat. Yang namanya Fatihah itu mulai bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, sampai kepada Al-Dhalin 7 ayat. Itu Fatihah. Jadi kalau at-ta'awudz sunat. Yang paling afdal redaksi bunyinya at-ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah hukumnya. Dan disunahkan membaca ta'awudz ini setiap rakaat pada ketika kita mau membaca suratul Fatihah. Jadi bukan hanya rakaat pertama kadang. Setiap rakaat sebelum membaca Fatihah sunat ta'awudz. Nah, memang yang muakkadnya yang sangat dianjurkan membaca ta'awudz itu rakaat pertama. Jadi artinya minimal kalau kita adalah minimal kalau kita perhatikan pada rakaat pertama jangan sampai ketinggalan ta'awudz itu minimal. Karena itu sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah itu sangat kuat membaca ta'awudz. Dan membaca ta'awudz itu disunatkan israr begamat walaupun sembahyang jahriyah. Jadi pada ketika kita sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, nah baca aja ta'awudz begamat. Kata imam, tetap baca ta'awudz, sunnah baca ta'awudz begamat aja. Nyari. Yang ke-8 bahwa berhenti seseorang di penghujung ayat. Berhenti di penghujung ayat. Jadi harus tahu waqaf. Jadi tahu waqaf berarti dia tahu makna. Jadi kalau sudah di Al-Quran itu ada tanda-tanda waqafnya. Nah jadi berhentinya di situ. Kemudian yang ke-9 adalah mengata amin. Belum kamu baca surah tadi lah. Jadi mewaqaf atas ujung ayat. Jadi kalau kita mewaqaf di penghujung ayat. Yang ke-9 mengucapkan amin. Nah, tuntung baca Fatihah. Jadi termasuk tadi di penghujung ayat itu kita membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sunat waqaf di penghujung ayat. Demikian surah-surah yang kita baca. Yang ke-9 adalah mengucapkan amin, mengata amin. Amin, amin. Itu ada beberapa beberapa lugat cara membaca amin. Yang kebanyakannya londi kita amin. Nah, amin. Jadi dengan takbir mimnya haknya dipanjangkan.
Makna daripada amin, ya Allah perkenankan olehmu. Kenapa kita dianjurkan mengata amin? Karena setiap kita membaca Fatihah, akhir daripada Fatihah itu doa. Doa itu, makanya kita dianjurkan, disuruh untuk mengata amin. Bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat sunat mengata amin. Jangan hanya di dalam sembahyang aja dan kita maklumi, kita ketahui mengata amin, tapi di luar sembahyang pun juga sunat mengata amin, dan hendaklah kita lakukan dan kita amalkan. Karena ujung Fatihah itu, 2 ayat yang terakhir itu adalah doa. Nah itu doa tuh. Kan arti amin, ya Allah perkenankan olehmu, ya Allah kabulkan, ya Allah ijabahkan olehmu. Nah untuk sembahyang bersama imam pada sembahyang jahar dianjurkan baik-baik. Jadi pada ketika imam amin, makmum amin juga. Jangan makmum aja amin, imam kada amin. Tahu di sini. Ini biasanya dia imam ranai. Walaupun imam makmum berdoa amin. Makmum reneh, padahal makmum memulayakan. Nah, makmum padahal mengimamiakan, mengata amin. Nah, jadi walaupun amin, amin juga. Jadi makmum itu mengaminkan bacaan si imam. Kalau imam amin, amin bacaannya dia sendiri. Nah, jadi imam jangan ranai, ucapakan amin itu juga. Nah, itu salah satu di antara daripada bacaan yang kita dianjurkan untuk berimbai lawan imam. Ini amin nih, yang dianjurkan berimbai di dalam sembahyang mengata amin. Jadi sunat mengata amin itu di dalam kitab Al-Bijuri atau di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Saya ingat dulu mengenai tentang amin ini dikatakan itu 4 huruf. 4 huruf amin. Di saat orang mengata amin, Allah ciptakan 4 orang malaikat. 4 orang malaikat ini berdoa untuk orang yang mengata amin. Doanya, ya Allah ampuni fulan yang mengatakan amin, ya Allah ampuni si fulan yang mengucapkan amin. Nah, jadi ini nambah untung kita nih, bila mau ucap amin dapat doa dari malaikat. Di samping kita dapat pahala, didoakan oleh malaikat. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni fulan yang mengucapkan amin. Nah, mudah-mudahan kita kaum amalkan iringan badan nih. Jadi baik di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, yang diabaikan ya, mengucapkan amin. Cuman hanya 4 kata aja. Kada beban jualan kita, kada berat jualan kita. Kemudian yang ke-10 di antara sunat hayat adalah membaca sesuatu daripada Al-Quran setelah Fatihah. Ini bagi orang yang sholat sendirian dan juga bagi imam. Adapun makmum bang, makmum disunatkan membaca surah kalau kadang mendengar bacaan imam. Selama makmum mendengar bacaan imam, makmum cuma hanya mendengar, menyimak bacaan si imam. Jangan tambah bacaan si makmum. Kalau mendengar bacaan imam aja, kalau kadang mendengar, ya baru membaca. Jadi disunahkan membaca surat ini imam dan makmum. Surah yang sempurna itu lebih afdal daripada surah yang kada sempurna walaupun panjang. Jadi biar handap tapi sempurna daripada panjang cuma kada sempurna. Jadi lebih baik pendek tapi sempurna. Dan pulang tingkatan surah ini itu tertib urutan. Jadi rakaat pertama surahnya nang ke atas, rakaat yang kedua nang ke bawah. Jadi kita contohkan lah kuliah rakaat pertama, nah rakaat keduanya idzajah umpama. Rakaat pertama idzajah, rakaat kedua tabbat. Atau surah yang memang sudah dilakukan oleh baginda Rasul dan menjadi itu adalah sebuah sunnah bagi kita untuk mengamalkannya, seperti mana maghrib Jumat itu dianjurkan membaca surah kuliah. Rakaat kedua qul wallah. Ba'da surah Isya, sabih isma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua hal-hatta. Kalau memang itu sudah ketentuan, itu diamalkan. Walaupun rakaat pertama itu agak pendek, rakaat kedua panjang.
karena jadi masalah. Kalau memang sudah ditetapkan. Tapi kalau memang kadang-kadang ditetapkan oleh Nabi kita, rakaat pertama itu surahnya agak di atas, tetap dan panjang. Kemudian rakaat yang kedua susunan di bawah tapi pendek. Nah itu tertinggal panjang pendeknya penting banget. Jadi lihat surah itu. Jangan kita rakaat pertama wal asri, rakaat kedua apa? Rakaat pertama wal asri, rakaat kedua apa? Wailul kah? Wailul. Rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua apa? Qul ya. Nah, itu panjangnya menjadi masalah. Jadi yang mengkawal rakaat pertama itu panjang, rakaat kedua pendek. Dan memang susunan urutannya di atas. Rakaat pertama, rakaat yang kedua di bawah. Nah, terkecuali yang sudah dilakukan oleh baginda Rasul dan dianjurkan oleh baginda Nabi seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Nah, jadi intinya baca surah lah. Nah, cuman surah tuh berganti-ganti lah. Nah, jangan kuliah makanan kol aja ganti-ganti lah walau jangan kol aja makanan sakit mah ya tuh makanan kol tuh mah itu iyalah kuliah lah Allah ganti-ganti lah supaya jangan bosan lah itu. Kemudian yang berikutnya nanti selagi akan datang yang ke-11 dan bersunat ayat surah Ar-Rahman indah yang berahmah. Semoga ada manfaatnya lawan kita sudah ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ba'd kama allamtana wa farridna inda ihdiyina ilayk. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa qina min nuril fahmi wa aftah lana abwabal 'ilm wa zayyina bil akhlaqil hasanatil hilm. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.